Halo, selamat datang di Cici Lestari Tarot Reading. Cerita September seperti apa ya? General saja cerita September seperti apa? Oke, ambil setiap kehidupan itu, setiap langkah adalah penuh dengan pembelajaran. Berarti dirimu gak usah buru-buru ya. Jangan buru-buru, perhatikan juga segala sesuatunya, apalagi yang berhubungan dengan medsos. Jika dirimu ada bisnis lewat online atau bisnis online, maka di sini banyak pembelajaran yang harus dirimu pelajari. Hati-hati dalam mengambil keputusan. Oke, nyantai aja di bulan September. Memang sih dirimu seperti bosen ya, bosen kok seperti ada kehidupan, ada kehidupan. Ini daily life yang mengalami repetition. Jadi dirimu agak bosan, karena itu perlu piknik kali ya, perlu breakdown. Kok breakdown sih? Break time. Nggak harus pergi jauh, nggak usah. Mungkin staycation, mungkin cuma sekedar apa itu, lunch together dengan everyone atau every someone special di situ. Tapi kayaknya di sini sih dengan laki-laki ya. Oke. Ini bukan hanya lunch time, tapi bisa jadi juga dinner. Oke, nikmatilah bersama siapa dirimu melakukan perjamuan itu, karena kok tampaknya dirimu teringat pada sesuatu yang kelihatannya membosankan. Jangan deh, jangan ya. Nikmati dengan siapa dirimu berada bersama ya. Oke, di sini memang dirimu berusaha untuk kelihatan baik, berusaha mengikuti aturan gitu ya. Oke, tapi karena bosan kali ya mengikuti aturan melulu, akhirnya dirimu ada yang kayak ini nih, kayak bosan aja mengikuti peraturan itu, akhirnya ada yang breaking the rule gitu ya. Ada yang keluar dari, sepertinya ada yang keluar dari daily habits yang begitu membosankan. Jadi kayaknya dirimu ini bukan tantangan ya, bukan menantang juga, enggak. Di sini ada kebosanan kok, sepertinya hasilnya kok seperti itu saja. Dirimu ingin meraih sesuatu, entah meraih keuntungan yang lebih tinggi, entah meraih posisi jabatan yang lebih tinggi, entah meraih, kalau ada keuntungan jabatan, mungkin juga nama baik, nama besar, popularitas. Di sini juga kehormatan, tapi dirimu merasa apa benar sih ini, jalan benar ini, apa sih yang sudah saya lalui ini benar. Yakini itu benar ya. Sekarang waktunya dirimu memanifestasikan apa yang dirimu inginkan. Jadi kalau dirimu merasa nggak nyaman, maka ubahlah mindset dirimu bahwa dirimu nyaman pada setiap state di mana dirimu berada. Karena disinilah dirimu harus bisa membuat memanifestasikan segala sesuatu itu harus kelihatan baik. Memang seperti tampak manipulatif, tetapi kalau memang manipulatif itu membuat dirimu merasa pede, merasa yakin, dirimu merasa berhak untuk mendapatkan yang lebih baik, lakukan saja. Maka mindset ini benar-benar harus kuat ya. Seringkali dirimu mendengar orang-orang yang tidak percaya. Tapi ini akhirnya dirimu harus bisa percaya pada dirimu sendiri. Jadi nggak perlu bantuan orang untuk menyatakan bahwa dirimu baik, untuk menyatakan bahwa dirimu berada di jalur yang tepat. Nggak perlu orang lain juga. Nggak perlu validasi mereka. Dirimu cukup mendengarkan kata hatimu. Setelah saya buka end of the deck di sini,
sepertinya memang dirimu harus bisa menguasai skillmu lebih dalam, menguasai teknik-teknik tertentu. Teknik ini bisa berbagai macam cara ya. Teknik skill untuk memanipulatif mindset dan memanipulatif emosional. Karena dirimu kan ingin menciptakan sesuatu yang baru. Dirimu berhak mendapatkan kebaikan, nama besar, keuntungan yang lebih luas. Karena itu satu-satunya yang harus kelihatan individual adalah dirimu sendiri. Oke, sekarang saya buka deh, ada apa di balik itu semua. Ini kartu-kartu individu banget ya. Oke, andai kata banyak orang yang bersama dirimu, kayaknya dirimu kecewa pada saat bersama yang lain. Karena dirimu selalu salah kayaknya sih ya. Selalu salah dan kalah. Oke, jangan dibanding-bandingkan dong. Ojo dibanding-bandingke, jelas pasti kalah. Ini yang akhirnya dirimu lari ke tempat atau ke suasana hati, suasana emosi untuk membuat dirimu kembali berbahagia dengan atau tanpa yang lain. Oke. Disinilah kenapa dirimu perlu mencari situasi baru, suasana baru. Mungkin dirimu memang sengaja mengajak orang lain yang mungkin ada yang dirimu kenal gitu ya, tapi tidak terlalu akrab gitu untuk menemanimu entah lunch atau entah dinner atau justru cuma snacking aja di beberapa resto gitu. Oke, nikmatilah di situ. Jadi ya hargailah orang yang bersamamu. Karena di sini dirimu tampak banget ada emosi yang gak seimbang. Dirimu sengaja ingin melupakan segala sesuatu yang dirimu anggap sudah harus dilupakan. Oke, dirimu berhak mendapatkan yang lebih baik. Karena itu, dirimu juga harus terbuka. Ya, jangan menutup diri. Wow, siapa dia? Siapa dia? Apakah dia ada orang yang ada dua orang sepertinya ya. Ada dua orang, ada dua project atau dua cerita, dua kisah di sini. Dirimu mengharapkan yang mungkin seimbang dengan dirimu, dan dirimu ingin juga mengarah mendekatinya, tapi ada juga yang orang ini yang lebih muda, tulus, penuh perhatian, agak takut-takut juga untuk menyampaikan perasaannya padamu. Inilah yang mungkin dirimu sesali, kenapa kok terulang kembali gitu ya. Ada dari satu orang ini dirimu suka. Dia sangat workaholic, kemudian tapi tidak berani mengungkapkan sisi yang lain untuk mengagumimu. Dia sangat mencintaimu tapi ingin lebih dari itu. Kemudian nggak tahu kenapa kok dirimu merasa menyesal gitu. Ada apa ini semua? Oke. Begitu bahagianya dirimu untuk melupakan masa lalu, dan saya juga kagum di sini. Dirimu mampu loh untuk bisa berbahagia tanpa perlu vulgar gitu ya.
Memang kehadiran medsos itu membantumu untuk melupakan masa lalu, tapi akhirnya di sini ada yang tiba-tiba ngeblok untuk tidak terlalu aktif lah di medsos, tapi akhirnya dirimu terbuka lagi. Nah, sekarang di sini sepertinya mereka ini atau orang-orang ini sengaja dirimu diamkan ya. Dirimu kagum pada orang ini, tapi kemudian dirimu juga tidak mau terlalu jauh sepertinya. Tidak terlalu jauh, dirimu malah sekarang konsentrasi ke apa yang dirimu lakukan saja. Kalaupun ini, dirimu punya keinginan apa sih? Terlalu banyak pemikiran sepertinya. Atau pura-pura enggak tahu kalau dia juga memberikan perhatian padamu. Orang ini juga yang justru memang dia sangat hati-hati karena memang sudah pembawaannya seperti itu ya. Jadi untuk mengucapkan itu penuh kehati-hatian banget karena dia juga tahu bahwa dirimu pun juga walaupun kelihatannya tegar, itu juga penuh ketakutan gitu. Kayak dia sih melihatmu kelihatan tegar padahal traumatik. Itu pandangan dia kepadamu. Jadi dia tampaknya ingin agresif tapi tertahan dulu gitu. Ya nggak mau buru-buru. Wow. Kayaknya ini terjadi dengan cepat ya. Saat dirimu sudah bisa mengikhlaskan dia, sudah bisa melupakan segala perasaan dirimu yang membebani dirimu, ya dirimu menjadi orang yang memang berbeda ya, menjadi orang yang berbeda. Dirimu bisa melupakan, ya nggak bisa melupakan 100%. Segala sesuatu tuh yang menyakitkan itu nggak bisa dilupakan, tetapi memang harus diingat. Tetapi kan emosinya sudah berubah. Inilah, dirimu sangat hati-hati bila didekati orang itu. Padahal dia sudah memberikan kenyamanan pada dirimu. Oke. Yang muncul di sini adalah Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Untuk yang tadi orang ini yang begitu antusias padamu ini adalah Aries. Kemudian juga ada Cancer, Scorpio, Pisces-nya. Libra, Aquarius, Gemini. Oke. Dia tidak mau cepat-cepat untuk mendekatimu, tetapi sepertinya situasinya lah yang membuat ini menjadi cepat. Baiklah, saya tarik sekali lagi. Kenapa penuh keraguan ya? Dia yakin kok bisa membuatmu melupakan 100%. Dia yakin bisa membuatmu berubah untuk menerimanya. Pergerakannya sangat halus. Yang dulunya dia takut untuk agresif, kemudian menghentikan jalannya seakan naturally. Baiklah. Wow. Tampak jelas ya. Tampak jelas. Pertemuan itu kelihatannya naturally, tapi padahal sudah diatur. Dia yang sengaja mengaturnya untuk tidak terlalu cepat-cepat menemuimu. Selamat datang. Selamat datang, cinta. Selamat
Selamat datang cinta. See you soon.